Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPMBRI yang saya kasihi. Kita jumpa lagi dengan saya di Sarapan, Sapaan Renungan Penuh Harapan. Kita masih di dalam pergumulan, khususnya di tengah COVID-19 ini, dan kita tidak tahu ke depan sampai kapan kita harus bergumul. Satu hal yang kita gumuli, bukan saja kita, tetapi setiap orang adalah masalah kebutuhan. Banyak orang bergumul apa yang harus dimakan hari ini. Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anaknya? Bagaimana biaya bayar listrik, bayar air, dan juga iuran-iuran lainnya? Inilah pergumulan bagi semua orang. Sebagai orang percaya, kita bergumul dalam hal kebutuhan itu adalah antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa. Kita sebagai manusia, wajar kita khawatir. Tetapi di tengah kekhawatiran itu, kita juga diingatkan akan kelimpahan Bapa. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani antara kekhawatiran dan kelimpahan itu? Daud di dalam Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, dan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, bahkan anak cucunya meminta-minta roti." Saudara sekalian, untuk memahami kehidupan ini yang beriman tentu membutuhkan waktu. Tapi dalam kesempatan ini, saya memberikan 5 prinsip atau pegangan hidup kita di dalam menjembatani antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa. Saya mengambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Kisah tentang Yesus memberi 5.000 orang yang dikenyangkan, bahkan lebih dari kebutuhan mereka. Tentu dalam kisah itu yang disebut 5.000 itu hanya laki-laki. Umumnya laki-laki dan perempuan hampir sama banyaknya. Dan kita memperkirakan itu jumlah hampir 10.000. Dalam menjembatani antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa, ada 5 prinsip di situ yang menjadi pegangan kita. Yang pertama, Tuhan tahu kita butuh. Tuhan tahu bahwa kita butuh biaya untuk belanja sehari-hari. Kita butuh untuk biaya sekolah. Kita butuh untuk biaya kesehatan dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, Tuhan punya cara tersendiri dengan cara Dia untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan kita. Jadi Dia punya cara, bukan cara kita, tapi cara Dia. Yang ketiga, apa yang Tuhan cukupkan bagi kebutuhan kita, itu bukan hal yang jauh dari kita. Pada waktu itu roti yang diserahkan kepada Yesus, itu bukan roti yang dibeli, tapi roti yang sudah ada di situ melalui anak kecil. Jadi berkat itu atau kebutuhan itu seringkali Tuhan sediakan bukan jauh dari kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam hubungan kita di perusahaan, atau dengan teman kita, atau dengan orang yang tidak pernah kita duga bahwa dia bisa dipakai oleh Tuhan. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah Tuhan mencukupi bukan hanya apa yang kita butuhkan saat itu, tapi Dia sering memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Dan yang kelima, Dia bukan saja memberi makan, membuat kita kenyang, membuat kita bersukacita, tapi Dia berdoa untuk kita.
Setelah ribuan orang itu pulang, di dalam kisah tersebut, Yesus naik ke gunung dan berdoa. Apakah Yesus berdoa hingga hari ini untuk kita? Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus berdoa untuk kita. Itulah kasih Allah kepada kita. Jadi di tengah pergumulan kita soal kebutuhan, ingat 5 hal yang tadi. Kiranya ini meneguhkan dan menolong kita menghadapi situasi yang berat sekarang yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu melalui sapaan renungan penuh harapan ini. Kiranya renungan singkat ini menghidupkan dan membangkitkan harapan kami seluruh jemaat-Mu, Jemaat GPMRI Kelapa Gading. Berkati mereka di dalam setiap hari, dalam pekerjaan usaha yang mereka sedang kerjakan. Biarlah mereka selalu percaya bahwa ada hal yang dapat kita lakukan untuk menjembatani antara kekhawatiran dan kelimpahan Bapa yang telah hamba sampaikan tadi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.